jawaban-jawaban Bapak Pendeta itu kebanyakan tuh asumsi gitu loh. Asumsi, perspektif, terus sisipan teologi. Sisipannya untuk kita percaya, kita beriman. Oh mungkin Anda kurang perpuluhan atau Ada emang yang gitu? Pak Geren. Oh iya. Bapak Geren. Ya bisa cek sendiri lah ya Pak Geren ngomongnya apa ya, itu urusan dia ya. Ya ada banyak hal-hal itu tuh yang masih bagus, tapi kan banyak pendeta penafsirannya adalah oke, dosa semuanya Yesus Kristus, pokoknya kalian bersembah, kalian beribadah. Emang kalau orang yang nyanyi itu beribadah pasti? Kalau dia nyanyi tapi niatnya saya buruk-buruk, apakah itu masuk ke dalam konsep kita beribadah kepada Tuhan? Kan beribadah nih, kita kayak di Islam kita kan belajar kalau kita mau sholat aja, yang paling penting apa? Niat kan? Niatnya tulus, niatnya sah, niatnya benar-benar kepada Allah, barulah sholat kita bisa diterima, barulah sholat kita itu bisa sah. Tapi kalau niatnya saja sudah buruk, terus kita sholat, terus kita minta sesuatu dan lain-lain, tidak bisa. Karena niat itu yang menjadi bridge ya, pembatas antara kita tuh mau berniat yang berhalu, mau jadi orang halu, atau mau niat yang benar gitu. Begitu sih. Sini situ ya kameranya. Sama Cecelin sama pipi itu. Iya. Iya. Oke. Nah, gini kayaknya bagus. Gitu. Begitu sih kalau untuk konsep-konsep penebusan. Jadi akhirnya aku udah give up, sudah kita udah cukup berhalu-halu ya, dibanding kita halu-halu, ya. kita cari jawaban juga akhirnya jawabannya tidak akan menjawab pertanyaannya karena too many contradiction. Dan juga Bapak Pendeta pada akhir-akhirnya akan berbalik kepada iman dan katanya kepada panggilan hati. Tapi panggilan hati itu kan harus ada cara-caranya. Nggak bisa kita cuma bilang oh panggilan hati, panggilan iman, nggak bisa dengan begitu gitu loh. Kita we already live in a very modern age. Kita sudah punya semua teknologi, kita sudah punya semua pengetahuan. Tidak semua orang tuh bisa didoktrinisasi, ditekan, terus disuruh believe. Nggak bisa. Betul sekali. Nggak semua orang bisa ditipu dengan doktrin ya. Iya nggak bisa gitu loh. Saat kita udah mulai tanyain, oke, coba keluarin. Misalnya kamu bilang doktrinnya penebusan dosa kita pasti tebus Yesus Kristus. Oke, ayo keluarin. Saya juga bisa keluarin ayat yang ditebus oleh diri sendiri. Akhirnya Pak Pendeta akan bilang, loh itu sisipan, ini. Tapi yang kamu tentang itu tuh Alkitab gitu loh. Kamu bahkan belum menentang Quran ya. You are against your own Bible, tapi masih salah. Gimana dong? Iya. Gimana bisa defend themselves? Dan by the end of the time, kita perjanjian lama punya siapa? Kita perjanjian baru punya siapa? Sudah, itu saja. Saling kontradiksi. Saling kontradiksi gitu. Jadi saya lebih milih juga ya karena penebusan, dan paling utamanya penebusan dosa itu penting untuk saya pribadi karena ya jujur aja dosa kita banyak. Perjanjian lama Tuhannya yang menghukum manusia. Betul. Perjanjian baru Tuhannya yang dihukum. Kan? Iya, perjanjian baru kita ngatur Tuhan ya. Ya gimana ya? Kita lebih mengatur Tuhan dong. Oh iya, kita kan meminta. Tadi ini Cek mengenai yang kalau Yesus itu mati apa enggak itu ya ditebus. Berarti sebenarnya kalau Cece ini sedih, waktu orang Kristen ya, waktu Cece Kristen, waktu Cece itu sedih Yesus itu harus mati. Tapi kalau Cece di kondisi itu, Cece nolongin apa enggak sih Yesus itu? Saya sih nolongin. Berarti nggak jadi tebus? Iya kan. Berarti kan serba salah ya. Iya. Nolongin kita nggak ditebus, nggak nolongin, kasihan juga masa Tuhan kita disalibkan kan. Iya. Tidak masuk akal kan. Serba salah. Serba salah kan. Tapi konsep penjelasan itu kan saya dijelaskan di Islam bahwa sebenarnya yang disalibkan memang bukan Yesus. Betul. Walaupun teman-teman Kristen pasti dan netizen udah komen tuh di situ, pasti udah nggak terima kan. Nggak terima ya. Tapi ya mesti kita lihat juga kalau memang betul yang Kak Isi bilang kalau memang Tuhan kita Yesus yang disalibkan, nggak usah kita deh, kita kan jauh ya, kita belum lahir ya. Kenapa murid gue tidak mendefend? Itu guru kita loh. Itu memang apa ya, Tuhan yang benar-benar kita percaya. Emang sosok yang benar-benar kita sanjung tinggi. Iya. Tidak mungkin murid-muridnya di sebelahnya akan meninggalkannya begitu saja. Kan? Nah, ini sih doktrin-doktrin yang mesti mulai dibuka kepada eyes of Christianity bahwa apakah benar-benar peristiwa penyaliban itu terjadi kepada Yesus ataukah terjadi kepada Yudas. Nah, karena kan Yesus dan Yudas itu kan mukanya bisa dimiripkan gitu loh. Bisa. Dan sejauh ini yang kita tahu a lot of Christianity juga mengetahui tentang peristiwa penyaliban. Pertama juga dari Alkitab, di mana Alkitab sendiri masih perlu banyak yang dipelajari ya dari orang Kristen terutama. Nggak usah kita Islam ya, kalau Islam kan dibilang ntar ngapain sih lu belajar Alkitab mulu, Al-Quran nggak dipelajari, iya kan, seneng kan kalian bilang gitu kan. Nah tapi ya kayak gini, kalian sendirilah pelajari Alkitabnya kalian tuh banyak kontra.
A lot of kontra. Habis itu by the end of the time, penyaliban Yesus itu kan yang katanya untuk menebus kita. Sedangkan itu juga yang a lot of miss gitu loh. Ada banyak hal yang kita masih pertanyakan, kayak crucifix, crucio itu artinya apa gitu loh. The crux itu sendiri tuh apa? Apakah itu benar-benar salib? Terus dalam posisi penyaliban apakah benar posisi saat Yesus disalibkan itu begitu cara penyaliban? Karena ada cara penyaliban supaya tidak meninggal tuh tidak begitu. Nah, itu untuk orang Kristen, kalian coba cari deh apakah benar-benar. Kalau misalnya sudah dibuktikan secara saintifik, secara bagaimana proses penyalibannya, kita bisa mengetahui kemungkinan ceritanya itu ada banyak sisipan teologi. Itu dari Kristen Cece belajar itu juga ya, Cece? Saya baru tahu setelah kristologi Islam. Setelah masuk Islam baru mempelajari. Dan itu kita lagi. bukan belajar dari Al-Quran ya. Kalau teman-teman yang Kristen kan pasti nggak mau terima kalau kita belajar Al-Quran. Kita belajar memang dari kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang juga ditulis oleh Christian, yang ditulis oleh apakah benar-benar Yesus adalah Tuhan. Bahkan di bagian yang terpenting mengenai Yesus adalah Tuhan. Jika kalau kita udah lihat di bukunya, terutama buku-buku Kodondi ya, Kodondi itu koleksi buku tuh kayak saya pengen minta sedikit itu punya hak waris itu. Hak warisnya pengen minta berapa persen gitu ya. 2, 3 nggak apa-apa deh. Tapi di buku-bukunya sudah tertulis jelas ini adalah sisipan. Bahwa ayat ini sendiri juga tidak ditemukan di the greatest tafsir dokumen. Yerusalem itu ya. Iya, tafsiran Yerusalem. Bahwa di buku-buku yang paling hebat dan paling tua juga tidak ditemukan kata-kata yang menafsirkan memang Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Jadi sepertinya itu ada berita karena again kan suratnya tulis oleh Paulus kan, oleh Paulus, dan juga Paulus juga apakah benar Paulus itu rasul? Bagaimana proses menjadi rasul? Terus begini kan, orang nggak bisa tiba-tiba dari orang biasa misalnya Cici tiba-tiba Cici jadi rasul besok. Apalagi backgroundnya kalau serem-serem ya. Iya. Backgroundnya pernah background bunuh, pernah ngerampok gitu ya. Dan dia kan pembenci orang Kristen. Orang sangat membenci orang Kristen dan banyak menghabisi yang bunuh kan orang-orang Kristen juga. Membenci jemaat-jemaat yang ini ya, selalu taati bait Allah ya. Betul. Itu yang dihabisin gitu. Terus kok tiba-tiba bisa one day dia dibutakan terus menjadi rasul. Oke, misalnya mereka mau bilang, orang Kristen mau bilang itu adalah panggilan. Dan dia sudah bertobat. Katanya dia sudah bertobat. Pertanyaan saya, kalau bertobat emang langsung jadi rasul? Dia kan ngakunya udah jadi rasul dalam kandungan. Tapi kalau udah rasul dari kandungan, kenapa dia semasa hidup sebelum tobat, kenapa dia harus bunuh-bunuh dulu ya? Kenapa ya? Dan dibuktikan, coba buktikan aja paling gampangnya. Bagaimana dia bisa mengklaim dia rasul dari kandungan? Kan? Coba dibuktikan saya. Dan yang paling gampangnya adalah kalaupun dia bertobat, dia rasul, itu kan pasti ada kriteria, persyaratan untuk seseorang dipanggil rasul. Contoh paling gampang ya, ada persyaratan di mana bukan a being ya, ada keunikan Tuhan. Misalnya Tuhan itu kan have the own uniqueness. Itu kenapa disebut oleh Tuhan, disebut namanya Tuhan kan. Nah, rasul juga harus punya dong. Kalau enggak semua orang bisa mengaku dirinya rasul dong. Kalau nggak punya. Kayak Luga itu kemarin ngaku nabi, naik jadi rasul, dia sekarang ngakunya. Iya kan, kayak gitu kan, karena ada persyaratan. Iya. Sedangkan kita di Islam kita ada belajar. Nabi, untuk menjadi nabi harus ada persyaratan mukjizat. Harus bisa melakukan nubuat. Beberapa harus bisa melakukan nubuat. Dan ketiga emang orang-orang pilihan Allah yang memang terpilih, terlihat dari segi-segi dari background pendidikannya lah, atau pengetahuannya lah, atau keilmuannya. Jadi memang orang-orang spesial yang diselamatkan oleh Allah. Dan saat mereka menghadapi kondisi impossible, mereka mampu melewatinya tanpa scratch sedikit pun gitu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan. Jadi ada pembuktian, oh benar dia nabi gitu. Tidak ada celahnya karena emang mereka orang-orang pilihan Allah gitu. Sedangkan bagaimana cara kalian bisa mengklaim Paulus memang benar-benar pilihan Allah? Dan apakah saat dia buta, apakah dia benar-benar buta? Siapa yang bisa membuktikan dia benar-benar buta? Kan? Katanya buta kan? Iya, ini buta. Habis itu sembuh. Saat dia sembuh, dia menjadi rasul kan? Singkatnya begitu kan? Gimana caranya? Siapa yang membuktikan? Semua kan hanya dari satu arah. Tapi kan tidak ada nubuat, tidak ada mukjizat. Tapi yang paling parah gitu, bagaimana seorang tidak punya nubuat, tidak punya mukjizat, tidak punya persyaratan, dia tidak memenuhi persyaratan seorang nabi pada umumnya ya. Belum nabi-nabi seperti Nabi Muhammad atau Nabi Isa, itu kan beda jauh ya, levelnya pasti beda jauh dong. Dibanding Rasul Paulus pasti beda jauh kan. Nah, gimana kalian bisa mengklaim? Dan kenapa rasul yang levelnya istilahnya belum bisa kita klaim ya? Klaim Bagaimana tentang nubuat kamu nih? Bagaimana kamu buktikan kamu orang pilihan Allah? Kenapa boleh menulis kitab perjanjian baru? Kenapa dia boleh menulis? Ya, kenapa ya?
Kenapa? Tapi doyan mereka. Tapi banyak loh yang tertulis loh. Iya, Surat, banyak. dan itu Menguasai surat-surat. perjanjian baru ya. Menguasai perjanjian baru. Mayoritas itu dikuasai oleh surat-surat dari Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, di Efesus dan lain-lain kan. Nah, begitu. Jadi nggak bisa kita percaya dari konsep sebelah itu udah terlalu udah miring sudah, kok udah miring udah kita ngakuin aja sih.